Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sampel acak sederhana. Teman-teman harus mengetahui dulu nih, pengertian sampling acak sederhana. Dapat dibaca ya bahwa sampling acak sederhana merupakan bentuk yang paling dasar dari jenis sampling peluang yang memberikan dasar teori untuk proses sampling peluang lainnya yang lebih kompleks. Lalu kita ke keuntungan sampling acak sederhana. Pertama, apabila setiap unit elemen dari populasi menyebar secara merata di seluruh populasi, dalam keadaan ini sering menghasilkan kesalahan sampling yang lebih kecil. Bila unit elemen menyebar secara sembarang, biasanya sampling sistematik sama efisien dengan acak sederhana. Lalu yang kedua, memungkinkan diadakan pengaturan letak unit sampling menurut karakteristik, sehingga diharapkan sampel memiliki berbagai karakteristik. Yang ketiga, membutuhkan informasi tambahan pada kerangka sampel seperti wilayah geografis, selain daftar lengkap anggota populasi survei dengan informasi untuk dihubungi. Yang keempat, rumus yang digunakan mudah. Yang kelima, mudah diterapkan untuk populasi kecil. Lalu kita ke kelemahan sampling acak sederhana. Kelemahan dalam sistematik akan terjadi bila unit dalam populasi yang akan diambil sampel mengikuti suatu pola tertentu, misalnya berfluktuasi secara periodik sehingga mengakibatkan yang pertama, unit sampel tertentu saja yang terambil sampel. Yang kedua, bila interval terlalu besar, maka suatu karakteristik dengan proporsi yang lebih kecil dari fraksi tidak akan terpilih dalam sampel. Yang ketiga, akan menjadi mahal dan tidak mungkin dikerjakan untuk populasi besar karena semua elemen harus diidentifikasi sebelum diambil. Yang keempat, akan mahal jika sampel yang diambil tersebar secara geografis. Lalu kita harus tahu nih estimator untuk rata-rata populasi dan standar errornya. Yang pertama itu estimator tak bias untuk rata-rata populasi, dapat dilihat ya rumusnya. Yang kedua estimator untuk standar error, dapat dilihat juga rumusnya pada slide. Lalu kita membuat perkiraan proporsi atau persentase. Proporsi sebenarnya dari suatu populasi itu adalah P, sedangkan dari sampel sebagai proporsi perkiraan biasanya disebut P topi. Di mana ini dapat dilihat rumus P dan P topi. Untuk mencari perkiraan kesalahan baku proporsi atau SP topi, teman-teman dapat melihat ya di slide rumusnya. Dan ada juga nih Q topi, yaitu 1 dikurang P topi. Untuk mencari perkiraan kesalahan baku SA, teman-teman dapat melihat juga di slide rumusnya. Lalu ke perkiraan interval P dengan tingkat keyakinan 1 dikurang alfa. Pada slide itu ada untuk Pn lebih besar 30 dan untuk Pn kecil sama dengan 30. Kita harus mengetahui dan menghafal ini rumusnya. Cara membuat perkiraan interval total. Dalam penelitian, di samping ingin mengetahui rata-rata, seorang peneliti untuk keperluan perencanaan mungkin perlu juga untuk mengetahui jumlah. Misalnya, untuk keperluan perencanaan produksi, peneliti pasar tidak hanya ingin mengetahui rata-rata permintaan per rumah tangga mengenai sejenis barang konsumsi, akan tetapi juga ingin mengetahui berapa jumlahnya. Rumus untuk T topi sama dengan X bar dikali N, yaitu perkiraan tunggal untuk total T. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.